warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'il awliya'il muqarrabin khususan sultanihim Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Hadrati Hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa ila hadrati jami' ulama'inal kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat wa Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Muhammad Tengku Toha Karawang, Muhammad Bagus Bakri Sempur, Abu Yatim Yati Banten, wa Abu Syairah Mertama Jahid Abdus Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa jaddi Muhammad Syafi'i bin Bah Jausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat minal masyriqi ilal maghrib, khususan walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali melalui udara. Kita masih mendengar nyanyian burung, kokok ayam serta deru mesin kendaraan. Kita masih diberikan umur yang panjang, badan yang sehat. Tiada lain, ini adalah merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas karunia-Nya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Facebook semua yang sejak awal siaran ini langsung memantau. Antara lain ketua kelas kita Ustadz Farid Mawardi. Nah, ini KM-nya nih. Kalau ada KM ya ada sekretaris KM yaitu Ustadz Kamaluddin Abdullah bersama Ibu Nyai Fitriah Kamalnya ya. Sambil ngasuh anaknya. Kemudian ada Kang Din Mulyana atau Mang Dindin Ibrahim, Sekjen MPP Keluarga Alumni Cipasung. Ada senior saya ini, Kang Haji Irwan Irawan. Ada Kang Haji Irwan Setiawan ya, dari Ciputat, Tangerang. Ada Aang Syamsul Arifin, Ang Damang Ang. Ya, Aang Syamsul Arifin Sukabumi. Ya, bersama Ustadz Abidaninya itu di Sukabumi juga. Terima kasih berkhusus kepada sahabatku Kiai muda kita yaitu Ajengan Udin Syahruddin Haris yang masih berada di depan santri-santrinya, sering ngajar santri ya, tapi masih sempat nge-share. Ada Neng Ica itu, alumni Pondok Pesantren At-Tarbiyah. Terima kasih Neng Ica, di-share supaya teman-teman alumni At-Tarbiyah ikut ngaji juga ya. Aki Udin, saya pakai blangkon, terus pakai kaos santri saung berkah. Saya santrinya Gus Wahid.
saung berkah ini. Ini baru malam tadi waktu acara haul yang pertama Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair, saya hadir. Saya dikasih ini nih santri saung berkah. Jadi maksud saya bukan ngikutin Ki Udin, tapi saya ingin membuktikan kepada semuanya bahwa Kang Uyan itu pakai baju, pakai kaos, pakai apa saja tetap ganteng. Nah, itu yang ingin saya maksudkan, ya. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi raunaqit tafasir. Dan di dalam apa itu kalau orang Sunda bilang lembutnya, ya, lelembutan tafsir, qala al-Kilbi, berkata Imam Kilbi, inna awwala man amila amala qaumi Lut iblisu la'anahullah. Sesungguhnya orang yang pertama kali melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan sodomi, lanang karo lanang, ya, ngadu anggar, ya, ngadu tatakol bedug. Sebetulnya yang pertama kali melakukan itu adalah si iblis, la'anahullahu ta'ala. Fatasawwara lahum fi surati ghulami amradin jamilin. Si iblis ini merubah bentuk dirinya menjadi seorang remaja yang ganteng, yang kasep. Tsumma da'ahum ila nafsihi panakahuhu. Lalu si iblis mendatangi kaum Nabi Lut ini dengan bentuk seorang remaja yang ganteng, merayunya, kemudian sampai terjadilah pernikahan antara kaum Nabi Lut dengan si iblis. Fasara dzalika 'adatan lahum fi kulli gharib. Akhirnya gara-gara si iblis ini, karena katanya penyakit homoseks itu menular, ya naudzubillah, itu menular. Fasara dzalika 'adatan, sampai menjadi kebiasaan kaum Nabi Lut. Kang Haji Setiawan Irwan Setiawan, saya Blangkona, oh iya dong, Blangkon gitu loh, ya, saya pisan. Nah, apa yang dilakukan si iblis dengan kaum Nabi Lut ini akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi adat, ya, menjadi tradisi. Fi kulli gharib, pokoknya setiap pada setiap orang yang asing itu, yang ganteng-ganteng, yang laki-laki, pasti disenengin itu. Fa ursila lahum Lutu alaihi salam. Fa ursila, maka diutus lahum bagi kaum Nabi Lut itu. Siapa? Lutun, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Panahahum an dzalika, tugas risalah yang terberat dari Nabi Lut kepada kaumnya adalah agar Nabi Lut ini nahyul munkar, melarang mereka, kaumnya, untuk melakukan pernikahan sejenis. Nabi Lut datang ngasih kabar berdakwah kepada mereka, wada'ahum ila ibadatillah, berdakwah, mengajak mereka untuk menyembah Allah. Bukan hanya itu, wa tawa'adahum ala israril ma'siyah bi'adzabillah, menyampaikan ancaman Allah bagi mereka yang melakukan maksiat, yang membiasakan maksiat, bahwa suatu ketika mereka akan mendapatkan azab dari Allah.
"Sudahlah kalian semua," kata Nabi Lut, "mari kita menyembah Allah dan tinggalkan pernikahan sejenis. Karena Allah membuat kita ini pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah menjadikan kita ini, melahirkan kita dari seorang ibu. Seorang ibu itu memang karena berhubungan badan dengan suaminya, dengan bapak kita, maka jadilah kita. Apa yang kalian lakukan, yaitu menikah dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, homoseksual dan lesbian, adalah merupakan penyimpangan yang akan mendatangkan murka Allah. Pasti kalian akan mendapatkan azab dari Allah." Ternyata faqalu lahu i'tina bi'azabillah. Di kaum Nabi Lut ini, kaum Sodom ini memang kurang ajar, malah nantangin sama Nabi Nuh. "I'tina bi'azabillah." Kaum Nabi Lut ya. Kata kaum Nabi Lut, ya, kaum Sodom ini malah nantangin kepada Nabi Lut alaihissalam. "Kalau memang demikian Lut, mana buktikan, mana azab Allah itu? Katanya kalau kami melakukan ini, melakukan pernikahan sejenis, katanya akan turun azab Allah. Mana buktinya? Coba buktikan kepada kami." "I'tina bi'azabillah." Nah, ini bajingannya kaum Sodom itu malah nantangin Nabi Lut alaihissalam. Ustadz Dodi Hudori di Depok ya, bersama Bang Uci-nya juga, itu Bang Uci, para alumni Cipasung Depok ya. Di-share Ustadz, di-share ya sama teman-teman alumni yang lain supaya ikut hadir ya. Nah, "I'tina bi'adzabillah." Sudah, jangan ngomong saja Lut, kalau memang kata kamu bahwa kalau kami melakukan ini Allah akan menurunkan siksanya, menurunkan azabnya. "In kunta minas shadiqin." Kalau kamu benar, mana? Buktikan kepada kami. Fasa'ala Lutun rabbahu ayyan surahu alaihim. Nabi Lut memohon kepada Allah, kepada Tuhannya, agar Tuhannya itu menolongnya, memberikan pertolongan kepada beliau. Faqala, beliau bersabda, berdoa, "Rabbi unsurni alal qaumil mufsidin." Ya Tuhanku, tolonglah aku atas kaum-kaum yang membuat kerusakan di bumimu yang indah ini. Mereka yang tidak mau beriman kepadamu, tidak mau menerima ajakanku, tolong habisi semua. Berikan azab kepada mereka ya Rabb. Ini bedanya, mohon maaf, bukan menyepelekan para nabi, para rasul sebelum junjunan kita. Luar biasanya kita bersyukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad zaman sekarang ini, Allah tidak akan menurunkan azab di dunia ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada umatnya Kanjeng Nabi untuk bertaubat. Adapun adapun ada peringatan-peringatan kecil, misalnya berupa tsunami, berupa banjir, berupa gempa bumi dan lain-lain, itu tidak berlaku massal. Tidak semuanya. Kalau zaman dulu para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kalau mereka sudah tidak mau beriman, nabinya tinggal mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, aku ini sudah tidak sanggup ya Allah. Berikan pertolongan, turunkan azab-Mu untuk kaum-kaumku ya Allah. Tapi Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan itu. Kanjeng Nabi malah memohon kepada Allah,
permohonannya itu dikabulkan Allah. Tolong ya Allah, jangan berikan azab kepada kaumku selama mereka masih hidup. Tolong berikan kesempatan agar kaumku, agar umatku bertaubat kembali kepada jalanmu ya Allah. Itulah kehebatan, keistimewaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada Abizar Nabil, Yusuf Sunandang, Ketua RMI, Rabithah Ma'ahidil Islamiyah, Kabupaten Kerawang ya, salah satu sebuah lembaga yang menaungi pondok pesantren NU gitu. Sudah ada beta, nggak ada air. Nah ini Yusuf Sunandang, beta, nggak ada air. Ya, ada Ibu Heni nih, Ibu Heni di lamaran ya. Oh, Ibu Heni di lamaran. Ada Kang Memel pakai L. Ya. Jadi jangan coba-coba bilang Memel pakai S, jadi memes nanti ya. Ya. Ada Haji Is Mutmainah, wede. Hadir sambil ngelonin Haji Jenal. Ada Bapak Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia, bersama dua pengawalnya yaitu Ucup dan Uceng. Kalau ada Haji Iskandar, pasti ada bodyguardnya, Ucup dan Uceng. Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ada juga Ustadz Yusuf Bakhtiar Ar-Rafi'i, ya, Ketua MWC Kecamatan Ciampel. Ada Ustadz Mirsyad, Ketua MWC Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ada Haji Dadang, Ketua MWC Kecamatan Cibuaya. Ada Ustadz Ujang, Sekretaris MWC Kota Baru. Ini para ketua, para pengurus MWC hadir ya. Terima kasih. Ada Kiai Soleh, Ketua MWC Cilawai Kulon juga biasa hadir. Terima kasih, terima kasih. Uceng, Uceng teh ya, ho, Uceng ho, ya. Nah, inilah kelebihan, keistimewaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihina, dicaci maki, dibully, diancam untuk dibunuh, sama sekali tidak menyurutkan niat hati beliau untuk tetap meminta kepada Allah agar umatnya dimaafkan oleh Allah. Suatu ketika Kangjeng Nabi menjelang peristiwa Isra Mi'raj, beliau mendapatkan berbagai macam ujian, musibah yang datang silih berganti. Ditinggal wafat oleh istrinya, tak lama setelah itu pamannya, kemudian mendapatkan embargo ekonomi dari masyarakat Quraisy. Kemudian beliau juga mendapatkan siksaan secara fisik ketika berdakwah di Taif. Bukan didengarkan, tapi malah dicibir, diejek, dihina, disebut orang gila, diludahi, dilempari mukanya dengan kotoran unta, bahkan dilempari, disambit dengan batu sampai berdarah wajah mulianya paduka Rasul. Ketika itu datang malaikat Jibril untuk menawarkan diri, Muhammad, kalau engkau mau, apa yang aku lakukan dulu kepada kaum Nabi Lut, pasti akan aku berlakukan juga kepada kaummu, masyarakat Taif yang telah menghinamu Muhammad. Bagaimana jawaban Nabi? Jangan Jibril, jangan ya Allah. Tapi beliau cukup berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang aku inginkan bukan kau turunkan azab ya Allah. Mereka, umat-umatku, kaum-kaumku itu bukan tidak mau beriman kepadamu karena mereka, tapi karena mereka tidak tahu. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu. Ini yang perlu jadi catatan. Seseorang bisa menerima ajakan dari seorang mubaligh, pendai, kiai, ulama, itu bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak tahu.
Inilah kelebihan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan. Ini Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Beliau sudah kewalahan dengan berbagai macam cara merayu, membujuk, dakwah siang dan malam agar kaumnya itu, kaum Sodom ini berhenti dari pernikahan sejenis, ya, tidak menjadi kaum LGBT. Apa itu LGBT? Ustadz Farid, biasanya Ustadz Farid bisaan, singkatan. Lelaki gendut, badannya tinggi, LGBT. Lelaki gendut beteungna teas, wah tuh Haji Kandar meureun aya kitu mah. Nah, kaum LGBT, kaumnya Nabi Lut diberikan dakwah siang malam, ternyata malah menantang, "I'tina bi adzabillah in kunta minas shadiqin." Akhirnya Kangjeng Nabi Lut menengadahkan tangan ke atas langit, "Rabbing surni alal qaumil mufsidin, Rabbing surni alal qaumil kafirin, Rabbing surni alal qaumil zalimin." Fa amarallahu as-samaa'a an tumtiru 'alaihimul hijarah maktubun 'ala kulli hajarin ismu man rumiya bih. Allah mengabulkan apa yang diinginkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Allah memerintahkan langit untuk menghujani kaum Sodom ini dengan hijarah, dengan batu. Ini meteor yang sengaja Allah ciptakan khusus untuk menghancurkan kaum Sodom. Maktubun ala kulli hajar ismu man rumiya bih. Setiap meteor itu, setiap batu itu ada tulisannya. Namanya Cusmin, ya, Ketok, Gemeng, Cameng, siapa lagi itu, Bontot. Nah, itu sudah ada tulisannya. Ini batu khusus untuk menghancurkan si Cusmin. Ini batu menghancurkan si Onyon. Ini batu menghancurkan Norednat. Semuanya ada tulisannya. Ala kulli hajan isman rumiya bihi. Itulah yang dimaksud dari firman Allah dalam surat Hud ayat 83. Musawwamatan inda rabbik. Batu-batu itu sudah ditandai, ya, oleh Allah. Ay mu'allamatan alaih alamatun fi khazainillah au fi hukmih. Semua batu ini, meteor ini sudah ada tandanya, nama-nama orang yang akan dihancurkannya. Masya Allah. Beruntung sekali lagi kita tidak menjadi kaumnya umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Kita menjadi pengikut setianya junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wa hukiya anna rajulan tajiran min qaumi Lut kana bimakkata faja'a hajarun liyusibahu fil haram faqalatil malaika lil hajar. Dihikayatkan, kata Imam Ghazali ini, ada Ibu Rina, ada Dian Saipullah. Terima kasih ya semua yang sudah hadir ini. Ada Kang ada Lukmanul Hakim. Neng Inu kemana nih? Eta man Neng Inu. Ya, semuanya ini ada MWC Karawang Teluk Jambe Barat. Ada Kang Utin Sumarlin. Hikayat ini diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. An-narajulan tajiron, seorang bahwasanya seorang laki-laki pedagang, rajul tajir, orang kaya, orang tajir itu sebetulnya bahasa Arab artinya pedagang, tapi kalau dalam bahasa Indonesia tajir itu menjadi orang kaya. Ada seorang pedagang dari kaum Nabi Lut, kaum Sodom ini, karena di Makkah, berada di Mekah,
Faja'a hajarun liyusibahu fil haram. Maka datanglah batu, ini meteor, yang ingin menghancurkan pedagang ini, yang kaum Nabi Lut, yang pelaku sodomi ini, ya, yang sudah ada tulisannya, misalnya namanya umpamanya siapa ya, ya apa, ya Cusmin lah, ada tulisannya Cusmin. Ini si Cusmin lagi ada di Mekah, ini lagi dagang ini. Wah, batu ini nyampe. Jadi di mana saja kaum Nabi Lut, anehnya itu batu itu mengejar terus sampai orang yang berada di Mekah. Padahal kaum Nabi Lut itu kan berada di wilayah sekarang itu antara perbatasan Yordan sama Suriah. Ya, jauh lah dari Mekah. Orang yang pergi ke Mekah saja dikejar sama batu itu, sama meteor ini, yang sudah ada tulisan namanya itu. Ya. Tapi karena faqalatil malaikah lil hajar, malaikat ngomong sama batu itu, sama meteor itu, irji min haitsu ji'ta, tahan lo, jangan coba-coba, fa innar rajul fi haramillah, jangan coba-coba masuk menghancurkan apa namanya, orang itu, seseorang di tanah haramnya Allah. Ini tanah haram, bung. Ya, kata malaikat kepada batu. Akhirnya batu itu pulang lagi. Farajal hajar. Batu itu yang mau datang ke tanah haram, yang mau menimpa, menghancurkan si Cusmin yang sudah tulisannya itu, yang sedang berdagang di Mekah. Ya, akhirnya pulang lagi. Set. Fawaqafa kharijal haram arba'ina yauman bainas sama wal ard. Itu si batu nungguin orang itu keluar dari Mekah, di tanah haram, gantung aja dia bainas sama wal ard, antara langit dan bumi, tidak ke langit, tidak jatuh ke bumi, diem aja tuh batu meteor. Subhanallah. Nunggu si Cusmin, ya, kaum Nabi Lut ini, yang pelaku sodomi ini, yang sudah ada tulisannya di atas batu itu, di atas meteor itu, untuk mendapatkan siksaan, untuk dihancurkan. Karena di tanah haram ditahan oleh malaikat, akhirnya pulang lagi, ya gantung saja di luar tanah haram selama arba'ina yauman, 40 hari. Batu tengah gantung 40 poin, 40 hari. Hatta qadar rajul tijaratahu, sampai beres si Cusmin tadi melakukan transaksinya, jual belinya di tanah haram. Falamma kharaja asabahul hajar kharijan anil haram. Ketika si Cusmin ini, kaumnya Nabi Lut ini, ya, seseorang dari kaum Nabi Lut yang melakukan transaksi jual beli di Mekah, di tanah haram, keluar dari tanah haram. Wah, setelah 40 hari menunggu si batu ini, fa'ahlakahu, maka begitu keluar dari tanah haram, ciu, cegur, ya hancur udah, ya matilah. Nah, luar biasa ini, sampai kemanapun mereka pergi dikejar sama meteor itu. Subhanallah, dahsyatnya azab Allah yang diturunkan kepada kaum Sodom. Ya, memang kurang ajar kaum Nabi Lut ini. Mereka punya marsnya sendiri kan. Kemarin juga saya sudah sampaikan. Sodomi seleraku, Reynaldi Pramudia. Ya, alhamdulillah. Juga teman-teman saya yang ada di Pontianak, di Kalimantan, ada juga yang di Manado, ya, di Sulawesi Utara. Kemudian ada juga yang di kemarin di mana, di Sumatera. Semuanya saja teman-teman saya. Ada juga yang di Lombok, Nusa Tenggara Barat, jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah sudah menyebar sekarang di seluruh tanah air. Semoga sehat-sehat selalu, ya.
menjelang Idul Adha ini, alhamdulillah, walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi bisa melalui udara silaturahmi kita. Alhamdulillah. Wa kana Lutun qad akhraja imratahu ma huwa naha man tabi'ahu alla ya tapi takhalfa illa imra'atal Lut. Wa kana Lut, Nabi Lut ini qad akhraja imratahu ma'hu. Sebetulnya beliau sudah berusaha untuk membawa serta istrinya. Wa naha man tabi'ahu alla ya tapi takhalfahu. Orang-orang yang ikut kepada beliau, yang beriman kepada beliau, mengikuti ajarannya, ya, itu sudah diberitahukan oleh malaikat Jibril untuk keluar sebelum fajar datang, ya, termasuk istrinya dan anak-anak Nabi Lut yang ikut sama beliau. Ada juga anak-anaknya yang justru tidak ikut juga, ada keluarganya yang tidak ikut. Ini sesuai dengan perintah Allah. Tidak boleh, larangan Allah kepada Nabi Lut dan kaumnya yang keluar dari Madyan itu, ya, dari tempat tinggalnya Nabi Lut alaihissalam bersama kaumnya, untuk tidak menengok ke belakang. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Tidak boleh menengok. Udah, sekarang keluar saja udah. Itu menang luak riuk. Tidak boleh tengok kanan, tengok kiri, apalagi menghadap ke belakang. Ternyata yang nengok itu justru istrinya sendiri. Ustadz Dadang Rahmat, Indomie, sodomi seleraku, ya. Ada Bang Sanusi Depok. Alhamdulillah, terima kasih. Bang Uce, kasih tahu ya, share kepada teman-teman yang lain. Biar pada ngaji, ya. Daripada ngaji semua, daripada pagi-pagi tidur lagi, daripada pagi-pagi keluyuran, ya, kita standby di depan HP masing-masing, ya. Terima kasih Aki Udin, kayaknya sudah selesai ngajinya nih Aki Udin. Nah, istrinya malah nengok. Painaha lama samet hadzal adzab iltafatat. Ya, si istrinya Nabi Lut ini, ya, kalau dalam Al-Quran disebutnya nenek-nenek, illa ajuzan fil ghabir. Ajuzan itu nenek-nenek, ya. Jadi bahasa Al-Quran itu menyebut istri Nabi Lut dengan bahasa ajuz, nenek-nenek, perempuan tua. Malah lama samiat hadzal adab iltafat, malah nengok. Wa qalat wa qauma fa'adroka hajarun. Malah nengok, meninggalkan rombongan suaminya, yaitu Nabi Lut dan kaum-kaumnya. Aduh, kasihan banget. Aduh, melihat kota Sodom itu sudah hancur, luluh lantah. Malah nengok, ya, ketinggalan rombongan. Akhirnya kebagian juga azab dari Allah. Fa'adroka hajarun, ya, dihajar sama batu. Faqala ra'siha faqatalaha, yang kena pas di kepalanya, ya membunuhnya, mati dia. Ya, kena batu, batunya bukan batu sembarangan, meteor loh. Allah Karim, Allahu Akbar. Qala Mujahid, Imam Mujahid, salah seorang penafsir, mengatakan bahwa lamma asbahu qada Jibril ala qaryatihim wa qalla'aha min arkaniha. Menurut Imam Mujahid, lama asbahu, menjelang subuh itu, kaum Nabi Lut ini, kaum Nabi Lut ini, goda Jibril ala qaryatihim, pergi pagi, goda itu pergi pagi, pagi-pagi bener itu goda ini. Pergi pagi malaikat Jibril, datang pagi-pagi, turun pagi-pagi, ala qaryatihim, turun ke negaranya, ke kampung halamannya
kaum Nabi Lut itu. Waqala'aha, kemudian nyabut setelah Nabi Lut dan kaumnya yang beriman itu pergi dari. Makanya kenapa disuruh pergi sebelum subuh itu supaya aman, tidak mendapatkan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril waqala'aha min arkaniha. Jadi kalau kita ya di doser lah gitu. Karena malaikat Jibril kan mancala putra, mancala putri, sakti mandraguna lah, diberikan keistimewaan oleh Allah. Jadi tangannya beliau ini mendadak membesar, waqala'aha min arkaniha. Tiang-tiangnya kampung ini, maksudnya tiang di bawahnya, dasarnya itu disodok oleh tangannya malaikat Jibril. Summa adkhala janahahu, kemudian beliau masukkan ke sayapnya. Summa hamalaha ala hawafai janahi, di bawahnya malaikat Jibril membawa kampungnya Nabi Lut ini di dua sisi sayapnya. Bima fiha summa sa'ida biha ila sama, lalu malaikat Jibril dikelek gitu tanya cekurang mah eta kampung teh dibawa ka kujangjangna di pinggir jangjang itu sayap ya, mengepakkan sayap langsung naik ke langit sambil membawa kampung, bukan membawa orang 1-2 orang, tapi seluruh penduduk kampung, termasuk kampung-kampungnya dibawa, sama tanah-tanahnya semua dibawa ke sana. Allahu Akbar. Hatta sami'a ahlus sama siyahadikatihim, sampai penduduk langit semuanya itu ya, para malaikat, jin, ya, semuanya yang ada di langit lah sana, ya, makhluk-makhluk Allah yang lain di sana itu, mereka mendengar kokok ayam, suara ayam yang ada di kampung itu didengar, karena memang kampungnya dibawa ke langit, negaranya itu dibawa ke langit. Wanubaha kilabihim, lolongan anjingnya juga sampai terdengar oleh penduduk langit sana. Ya kuasa dibawa ke luhur, dibawa ke atas langit. Ya. Summa qallabaha. Nah, lalu malaikat Jibril setelah mengangkat negeri Sodom ini, ya, penduduk negara Sodom ini, kampung Sodom ini diangkat ke langit bersama seluruh isinya, ya, di sana ada rumah, ada orang, ada anjing, ada kuda, ada ayam, semuanya ikut ke langit. Kemudian beliau membalikan, ya. Jadi kalau diangkat begini, ya, misalnya ini saya punya, ini misalnya bumi diangkat begini, kemudian ya mohon maaf dibalikan, ya, pasti tumpah semua isinya. Jadi, kalau namanya ya buminya ini ada di atas ini, ya pasti kalau dibalikan ya pasti tumpah semua, ya. Itu dilakukan oleh malaikat Jibril kepada kaum Sodom, ya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Fakana awwalu ma saqata minha suradikuha, yang pertama kali pada jatuh, ya, pasti jatuh kan, setelah dibalikan pasti jatuh itu. Yang pertama jatuh itu barak-baraknya, tenda-tendanya, istana-istana mereka jatuh semua. Yusibu qauman ma asobahum, pokoknya barak-barak itu, gedung-gedung itu menimpa kaum, ya, ma asobahum, apa saja yang turun itu, ya, bukan hanya barak, semuanya itu menimpa mereka, menghancurkan mereka. Summa innallaha tammasa ala ayunihim, Allah membutakan
penglihatan mereka. Tsumma kullibat qaryatuhum, negara mereka, kampung mereka dibarikan oleh Allah. Wahia khamsu madain, Qaryah itu ada 5 kota, 5 kota besar. Akbaruha Sodom, yang paling besar adalah kota Sodom. Wahia al-mu'tafikat al-madhkura fi surati Bara'ah. Sodom ini adalah 5 kota ini, termasuk Sodom di dalamnya, adalah kota-kota yang dihancurkan. Al-mu'tafikat itu kota-kota yang dihancurkan, yang diceritakan Allah dalam surat Bara'ah, surat At-Taubah. Yuqalu kana fi arba'atu alafi alfin. Diceritakan bahwa penduduk Sodom ini dan 5 kota di dalamnya selain Sodom ada sekitar 4 juta orang. 4.000 ya, berarti 4 juta orang. 4 juta orang kaum Nabi Lut hancur gara-gara melakukan pernikahan sejenis atau LGBT. Oleh karena itu, maka haram hukumnya bagi kita umat Islam mendukung LGBT itu, ya. Pernikahan sejenis bagi kita sudah final, haram, mutlak, tidak boleh dilakukan dalam agama kita. Aduh, Dede Rustan di Karaknolol ya, Ahmad Nur Jaman. Ya, terima kasih semua teman-teman yang hadir. Maulana Gopur, anjing goni Haji Gopur, kawani lapor siapa lah yang mete kawin-kawin pung. Ya, ada Ibu Yulia Sukmiyanti juga ikut hadir. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Bapak Sujana, Aki Udin Tos Peot, oh ya tadi ya istrinya Nabi Lut. Terima kasih, terima kasih. Di kesimpulannya dari bab ke-22 kitab buka Syafatul Qulub ini, Imam Ghazali mengingatkan kita untuk tidak main-main dengan zina atau kejahatan seksual lainnya, seperti pernikahan sejenis, baik laki-laki sama laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Jangan coba-coba menyepelekan semua itu. Karena walaupun Allah tidak menurunkan azab secara umum kepada umatnya Kangjeng Nabi, tapi Allah pasti menurunkan azab itu secara individu kepada masing-masing di antara afrodnya, kepada individu afrodnya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memang tidak menurunkan azab secara massal. Hanya Allah menurunkan beberapa peringatan bagi kita umatnya Kangjeng Nabi. Tapi yakinlah, kalau kita tidak bertobat, pasti Allah akan turunkan azab. Bukan di akhirat nanti, di dunia juga akan dirasakan oleh mereka yang melakukan perbuatan zina dan penyimpangan seks lainnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita, anak cucu kita, untuk tidak terjerumus kepada perzinahan, untuk tidak melakukan dosa-dosa besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Insya Allah kita berjumpa kembali besok pagi di jam yang sama, di akun Facebook yang sama, bersama saya Kang Uyan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tawasulan. Li khamsatun utfi biha arral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah.
Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu matak nganyerikeun ku berkana Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Hussein cucu Nabi Siti Fatimah nu suci Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.